Hello, peace be upon you. Welcome again to this channel, and I hope you are enjoying the video to improve your English. Today we are going to talk about present perfect tense. Pada video kali ini kita akan belajar tentang present perfect tense. Apa itu present perfect tense? Mari kita simak videonya. Present perfect tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kegiatan atau kejadian yang telah dimulai di masa lampau dan masih berlanjut hingga saat ini. Atau kejadian yang telah selesai pada masa lampau tapi efeknya masih bisa kita rasakan saat ini. Nah, dari sini kita tahu dan bisa kita simpulkan beberapa fungsi dari present perfect tense. Maka, kita menggunakan present perfect tense, yaitu yang pertama untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi beberapa kali. For example, how many times have you seen that movie? Sudah berapa kali kamu menonton film itu? I've seen it twice. Saya sudah menontonnya 2 kali. Kemudian, fungsinya selanjutnya adalah sudah atau belum terjadi di masa lampau dalam masa yang masih berjalan atau dalam waktu yang masih berjalan. For example, I've traveled many countries in my life. Saya sudah mengunjungi banyak negara selama hidup saya. Di sini yang berjalan adalah life-nya, bahwa sang pembicara masih hidup di situ. Ya, life is continuing. I've not spoken to my mother this week. Saya belum berbicara dengan ibu dalam waktu seminggu ini. Atau saya belum berbicara dengan ibu seminggu ini. So it means this week is continuing. Itu berarti bahwa minggu ini masih berjalan. Baru saja terjadi dengan kata kunci just. For example, she has just called me weird. Or, she's just called me weird. Dia baru saja memanggilku orang aneh. Selanjutnya, yaitu situasi yang sudah terjadi dan masih ada sampai saat ini. Sudah terjadinya di masa lampau, tetapi saat ini situasinya masih ada. For example, Indonesia has been independent for 73 years. Indonesia telah merdeka selama 73 tahun. Indonesia merdekanya 73 tahun yang lalu, tetapi dan sekarang Indonesia masih merdeka. I've been here since 3 hours ago. Saya sudah ada di sini sejak 3 jam yang lalu dan saat ini saya masih ada di sini. I've been here since 12:30. Kalimatnya sama dengan kalimat sebelumnya, hanya kita bisa menggunakan jam setelah kata since, yaitu kita tuliskan 12:30. I've been here since 12:13. Selanjutnya yaitu untuk menyatakan kejadian melampau yang terasa efeknya sampai saat ini. Ingat, kejadian lampau yang terasa efeknya sampai saat ini. For example, I've cut my finger and now I can't play my guitar. Tangan saya teriris dan sekarang saya nggak bisa memainkan gitar. Jadi, jari saya sudah teriris beberapa waktu yang lalu
Dan sebagai efeknya, saya tidak bisa memainkan gitar saya. I've left my keys at work, so I can't get into my house. Saya meninggalkan kunciku di tempat kerja, sehingga saya nggak bisa masuk rumah. Untuk fungsi yang seperti ini, kita bisa juga menggunakannya saat ingin mengatakan I have just had my breakfast, so I'm not hungry. Saya baru saja sarapan pagi, jadi saya tidak merasa lapar. Right. Untuk present perfect tense, we have to know the keywords. Kita harus mengetahui kata kunci yang digunakan dalam present perfect tense. Biasanya dalam present perfect tense kita menggunakan kata just. Artinya baru saja. Already, sudah, still, masih, ever, pernah, never, tidak pernah, since bla bla bla, sejak bla bla bla, recently, baru-baru saja atau baru-baru ini, for bla bla bla, selama bla bla bla. Untuk formulanya, dalam simple present perfect tense untuk kalimat verbal sentence, untuk kalimat verbal, rumusnya adalah saat kita ingin menyatakan atau ingin mengungkapkan pernyataan dalam kalimat verbal dengan menggunakan present perfect tense, maka formulanya adalah subject ditambah dengan have atau has, ditambah dengan verb 3, kemudian object or complement. So, saya bagi dua subjeknya di antara 7 pronoun. Ada I, you, they, we. Maka untuk subjek I, you, they, we kita menggunakan kata have. Kita menggunakan kata have. Sebagai contohnya, saya ambil salah satu subjek saja, salah satu pronoun saja, yaitu we. We have spoken English since elementary school. We have spoken English since elementary school. Kita sudah berbicara bahasa Inggris sejak SD. Kemudian untuk yang kelompok yang kedua, yaitu he, she, it. For example, she has just eaten my meal. She has just eaten my meal. Dia baru saja memakan makanan saya. Untuk kalimat negatif, formulanya adalah subject ditambah dengan have or has, kemudian not ditambah dengan verb 3, kemudian object or complement. For example, I've not mastered English yet. I've not mastered English yet. She has not eaten anything yet. She has not eaten anything yet. Untuk kalimat tanya, rumusnya adalah have atau has yang pertama kali di awal kalimat, kemudian baru subjeknya, kemudian verb 3 atau verb 3, object or complement, dan ditutup dengan kalimat tanya. For example, have you finished your homework? Have you finished your homework? Jika jawabannya iya, maka kita akan menjawab
Yes, I have. Kalau tidak, jawabannya adalah no, I have not. Kalian perhatikan untuk jawabannya. Karena pertanyaannya diawali dengan kata have, maka kita harus menjawabnya dengan kata have. Selanjutnya, has she left for Jakarta? Has she left for Jakarta? Dimulai dengan kata has karena subjeknya adalah she. Maka jawabannya yes, she has jika positif. Or no, she has not untuk negatif. Formula yang selanjutnya yaitu kalimat nominal. Dalam kalimat nominal, untuk menyatakan pernyataan, maka formulanya adalah subject ditambah dengan have atau has, ditambah dengan been, kemudian adjective or noun or adverb. Jadi dalam kalimat nominal, kita tidak menggunakan kata kerja. Alright, for example, they have been here since 2 hours ago. Mereka sudah di sini sejak 2 jam lalu. He has been alone since his parents died last week. Dia sudah sendiri sejak ayahnya meninggal seminggu yang lalu. Di sini kita bisa lihat kita menggunakan kata been dan kita tidak menggunakan kata kerja dalam kalimat nominal. Untuk kalimat negatifnya, formulanya adalah subject ditambah dengan have atau has, kemudian not, kemudian ditambah dengan been, dan ditambah dengan adjective, noun, or adverb, kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. For example, we have not been anywhere for a whole day. Kita belum kemana-mana selama seharian ini. She has not been satisfied with her score since yesterday. Dia belum puas dengan nilainya sejak kemarin. Untuk kalimat tanya, dalam kalimat nominal, formulanya adalah have atau has di awal kalimat, kemudian ditambah dengan subject, kemudian ditambah dengan been, dan ditambah dengan adjective, noun, or adverb. Kemudian ditutup dengan tanda tanya. For example, have you been there before? Have you been there before? Jawabannya adalah yes, I have. Or no, I have not. Has she been married for 3 years? Yes, she has. No, she has not. Ini adalah model jawaban singkat ya. Kalau ingin jawaban lengkap, kita bisa mengatakan yes, she has been married for 3 years. Kalau jawabannya tidak, maka kita bisa mengatakan no, she has not been married for 3 years. But she has been married for 5 years. Tidak, dia tidak menikah. Dia belum menikah selama 3 tahun, tetapi dia sudah menikah selama 5 tahun. Right. Penggunaan verb 3. Perlu kalian ketahui bahwa dalam present perfect tense kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Maka saya akan mengenalkan 3 jenis kata kerja, yaitu kata kerja bentuk pertama yang disebut present simple, kemudian kata kerja bentuk kedua yang disebut past verb, dan kata kerja bentuk ketiga yang disebut past participle. Diingat-ingat ya, present simple verb, past verb, dan past participle.
Oke, sebagai contohnya, we have study untuk kata kerja pertama, maka kata kerja keduanya adalah studied. Dan kata ketiganya adalah studied. Kemudian, learn, learned, learned. Play, played, played. Watch, watched, watched. Nah, semua kata kerja ini merupakan kata kerja regular atau regular verbs. Perubahan mereka ditambah dengan d or ed. Selanjutnya yaitu irregular verbs atau kata kerja yang tidak beraturan. Untuk kata kerja yang pertama, kita punya see, kemudian berubah menjadi so, dan di verb tiganya berubah menjadi seen. Di sini, dari bentuk katanya sudah jauh berbeda. Maka, kita harus menghafalkan semua kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiganya dari regular verb ataupun irregular verbs, supaya kita bisa menggunakannya dalam dalam present perfect tense. Kata selanjutnya adalah kita punya read. Kemudian verb 2-nya tulisannya sama tetapi cara bacanya berbeda, yaitu read. Bentuk ketiganya juga read. Diingat-ingat, read, read, read. Speak, spoke, spoken. Go, went, gone. Saya yakin kalian sudah pernah mendengar tentang kata kerja ini, ya. Kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga untuk present perfect tense. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Dalam present perfect tense, bentuk kata kerja bentuk ketiga selalu bersama dengan kata have atau has. Di situ tertulis have atau has ditambah dengan past participle, seperti contoh-contoh yang sudah saya berikan sebelumnya. Nah, ada kalimat I seen that movie 3 times. Nah, kalimat ini kurang benar, ya, karena seen di sini berdiri sendiri. Ingat bahwa kata kerja bentuk ketiga dalam present perfect tense itu diawali dengan kata have atau has. Maka kalimat itu seharusnya adalah I have seen that movie 3 times. Oke, I hope kalian menemukan lebih banyak lagi materi tentang penggunaan kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, dan kata kerja bentuk ketiga. Thanks for watching this video. Saya berharap video ini bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris kalian. See you again in the next video. Bye now.